Ini adalah Google Pixel 9 Pro, salah satu line-up smartphone flagship terbaru dari Google, sang pemilik Android. Sehebat dan secanggih apa smartphone satu ini? Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Ya, Pixel 9 Pro ini bisa dibilang jadi salah satu HP Android yang paling mencuri perhatian menjelang akhir tahun 2024 ini. Nggak usah jauh-jauh kita bahas performa atau kameranya, karena cukup dari penampilannya aja ini udah bisa bikin ngiler ya. Adalah visor kameranya yang eye-catching dan futuristik, bisa ngasih diferensiasi dari HP-HP flagship lainnya. Ditambah pilihan warnanya yang memang cuma ada 4, tapi cakep-cakep semua. Nah, lucunya ketika kita pegang, sumpah ya, feel-nya benar-benar mirip iPhone 15 series. HP Pixel yang biasanya masih agak boxy sekarang udah makin rounded. Ditambah frame yang flat, fix ngasih feel kembaran sama iPhone 15 Pro Max. Walaupun secara personal gue berani bilang Pixel masih lebih good looking sih. Untuk Pixel 9 Pro dan 9 Pro XL, warna backdoornya ini matte tapi framenya glossy. Kalau aja framenya juga matte mungkin bakal lebih menarik lagi kali ya. Tapi yang jelas secakep apapun Google Pixel tetap kalah saing dari Samsung dan iPhone. Ketika kita bicara soal casing, pilihannya jauh lebih dikit, apalagi buat kita yang tinggal di Indonesia. Ada satu pedoman tidak tertulis yang wajib dinotis para calon Pixel user. Jangan berharap banyak soal performa. Bukan berarti performa Pixel 9 Pro XL itu jelek. Nggak jelek, tapi nggak superior juga, alias B aja. Tahun ini Google pakai chipset Tensor G4 4 nanometer yang intinya performanya nggak jauh-jauh amat dari Tensor G3 tahun lalu. Skor Antutu terbaru cuma 1,2 jutaan aja, which is jauh di bawah Snapdragon 8 Gen 3. Stability di stress test 3D Mark juga ada di bawah 50%. Jadi soal performa ini bukan lawannya flagship China. Tapi untungnya ada NPU yang cukup powerful buat mengakomodir segala pemrosesan AI yang harus gua akuin ini work so fast, hampir nggak ada delay, satset gitu ya loadingnya. Ditambah lagi untuk versi Pro sekarang RAM-nya udah up ke 16GB, jadi makin ngacir buat multitasking sambil processing AI. Nah, yang kocak paling soal storage aja sih, dimana startingnya adalah 128GB. Ini nggak make sense sih buat ukuran HP flagship yang nggak murah. Masih ada opsi 128GB. Jadi saran gue wajib pilih yang 256 lah minimal. Atau kalau kalian sultan ya langsung beli yang 512 atau 1TB sekalian. Dan baterai untuk yang XL ini dikasih 5060 mAh, bisa 37 watt, rasanya hampir mustahil bisa dapat SOT di atas 7 jam. Rata-rata yang gue dapat untuk pemakaian standar tanpa ngegame adalah kisaran 5-6 jam aja. Ngecasnya juga nggak cepet-cepet amat, bahkan gua cek dayanya itu seringnya di bawah 10 watt atau bahkan di bawah 5 watt, tapi tetap butuh totalnya ya 1,5 jam lah buat full charge. Jadi lagi-lagi ini bukan lawannya HP China soal baterai dan juga urusan ngecas. Salah satu daya jual Pixel 9 series adalah fitur AI-nya yang berbasis Google Gemini yang bisa kita tanyain apa aja. Alhamdulillahnya dia ngerti bahasa Indonesia juga. Misal kita nanya rekomendasi makanan, tempat liburan, jawab soal matematika, sampai disuruh bikin tebak-tebakan atau puisi romantis juga bisa. Gokil. Dan sebenarnya juga ada fitur Gemini Live buat ngobrol lebih intens sama Gemini, tapi sayangnya ini butuh langganan Gemini Advance harga 300.000 per bulan. Dan sayangnya lagi pas gua mau coba katanya belum support negaranya. Gua mau coba ganti negara di settingan Play Store juga nggak bisa. Padahal udah penasaran banget, pengen cobain. Mudah-mudahan next support Indonesia ya. Next ada fitur Circle to Search yang nggak usah kita bahas panjang lebar lagi karena ini sama persis kayak yang ada di flagshipnya Samsung. Lanjut lagi ada fitur screenshot buat manage gambar-gambar koleksi screenshot kita. Misal kita punya ratusan atau bahkan ribuan screenshot. Jadi biar lebih gampang nyarinya, tinggal kita ketik aja keywordnya. Ya ini penting nggak penting sih fiturnya. Next fitur AI yang menurut gua juga ini paling fun adalah Pixel Studio buat bikin gambar cuma dengan ngetik deskripsinya aja. Yang sayangnya belum support bahasa Indonesia, tapi jujur experience pakainya ini benar-benar fun dan disediain beberapa style yang beda-beda, mau yang realistis, kartun, termasuk bisa dibikin stiker buat kita share di media sosial. Tapi ada catatan untuk gambar yang berhubungan dengan manusia ataupun benda yang masih berkaitan dengan manusia, misal
kayak boneka, action figure, apalagi kalau kita ngetiknya manusia gitu ya, itu belum bisa, katanya sih soon akan segera bisa. Masih ada lagi fitur AI lain yang berhubungan dengan kamera, tapi kita bahasnya sekalian aja di segmen kamera. Yuk mari. Nah dulu pas awal-awal rilis kamera Pixel itu berasa imba banget ya, paling superior, tapi makin kesini kayaknya udah kekejar lagi-lagi sama HP-HP China, dan itu adalah fakta. Karakter ketajaman dan originalitas jepretan kamera Pixel mulai berubah, dimana sekarang di Pixel 9 series mulai kelihatan lumayan agresif post processingnya, kayak sharpening atau noise reduction misalnya. Tapi itu bukan berarti kamera Pixel jelek ya. Kamera Pixel tetap jadi salah satu yang selalu menarik ya buat dikulik. Secara spek dan konfigurasi, kenaikan dari Pixel 8 Pro ada di kamera depan aja, up dari 10 ke 42 megapiksel. Sementara kamera belakang overall masih sama komposisinya. As always, kita bisa dapetin foto-foto dengan kualitas yang stabil di berbagai kondisi. Bahkan ketika kita cuma asal jepret aja, hasilnya juga udah enak dilihat, termasuk di kondisi backlight ya, yang agak agresif juga nih processingnya, tapi masih terlihat aman. Yang doyan foto-foto telemakro sebenarnya juga masih bisa dilakukan di Pixel 9 Pro XL ini, tapi dengan digital zoom ya, bukan optical zoom kayak di Xiaomi 14 Ultra atau Vivo X100 Ultra. Hasilnya masih terlihat cakep dan natural bokehnya. Justru yang agak greget adalah mode portraitnya. Beberapa tahun belakangan ini gue ngerasa mode portrait di Pixel itu udah kalah kelas dari HP-HP China atau iPhone. Separasi yang simple aja masih suka nggak rapi, aneh banget. Dan cuma bisa 1,5 kali atau 2 kali zoom aja di mode portrait. Kacau sih Google ya. Nah untuk lensa tele ada 48 megapiksel 5 kali optical zoom yang kualitasnya bagus, tapi bukan yang terbaik. Nah di luar soal kualitas kameranya, enaknya pakai Pixel 9 series kita bisa manfaatin fitur AI-nya buat edit-edit. Ada Magic Editor buat ngapus objek, nambah objek, ubah style foto, atau bisa juga bikin foto jadi bokeh. Yang kocaknya hasilnya malah lebih rapi dibanding kita motret langsung pakai mode portrait. Ada juga fitur baru zoom enhance yang mana kita bisa nge-crop foto biar subjek kelihatan lebih dekat atau lebih gede dengan hasil yang tetap optimal. Setelah gua coba ya termasuk oke lah ya, walaupun lumayan kelihatan agresif sharpeningnya. Dan yang paling game changer tentunya adalah fitur baru bernama Add Me. Misal kayak gua kalau pergi bareng keluarga selalu jadi tukang foto. Nah pakai Pixel 9 series gua jadi bisa ikutan nimbrung foto bareng dengan ambil 2 foto yang dijadiin satu, dan kayak sulap gua jadi ada di dalam frame bareng yang lain. Fitur ini nggak selalu berhasil, tapi keseringan sih memang berhasil selama pencahayaannya terang alias nggak gelap, dan background tempat kita foto nggak terlalu dinamis alias nggak banyak pergerakan. Oke, sekarang kita coba perekaman kamera belakangnya. Ini di 4K 60. FYI dia bisa HDR 10 bit ya, tapi maksimal di 4K 30 fps. Dan di 4K 60 yang sekarang ini kita bisa ganti ini ya, lensa ke ultra wide. Oke, terus ini lensa 1 kali, terus kita bisa zoom nih digital 2 kali zoom ya, perpindahannya smooth. Dan kita bisa pindah ke lensa 5 kali optical zoom. Tuh kayak gini ya, agak ini sih agak geradakan ya di 5 kalinya. Oke, ini 1 kali ya. Gue lagi coba perekaman kamera depan dari Pixel 9 Pro XL. Dia lensa 1 kalinya aja itu lebih wide ya dibanding kebanyakan kamera depan handphone lain. Dan kita bisa zoom ke 1,4, balik lagi ke 1 kali, dan ini resolusi tertingginya di 4K 60 fps. Oke, so untuk closing statement sebuah Pixel 9 Pro XL, overall ini adalah HP yang good looking, enak dipakai, experience-nya menyenangkan, terlebih ketika kita bermain-main dengan fitur AI-nya, itu fun banget, kebantu juga sama NPU dari chipsetnya. Walaupun untuk performa benchmark dan gamingnya masih belum banyak improve. Dan soal kamera, Pixel is a Pixel, asal jepret aja hasilnya relatif bagus terus. Ditambah lagi ada gimmick AI di editor fotonya, makin terasa mantep. Tapi waspada, karena kualitas kamera yang selama ini jadi jualan utama sebuah Google Pixel, ini pelan-pelan sudah mulai kebalap nih sama HP-HP China.